Siapkan hati kami, tanah hati yang baik, sehingga setiap benih firman Tuhan yang kami dengarkan bertumbuh menghasilkan buah-buah di dalam setiap kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom. Ya, puji nama Tuhan. Kalau pagi hari ini saya bisa ada di gereja GPDI namanya Sola Gracia 3 ya. Oke, saya perkenalkan nama saya dulu. Nama saya Adrianus Sasa, saya dari Cianjur. Di pagi hari ini, ya secara tidak kebetulan tadi kesaksian ibu ya, saya nggak tahu kok bisa nyambung kayaknya dengan firman Tuhan pada pagi hari ini. Ya, tema yang saya berikan itu bersukacita di tengah penderitaan. Ya. Bagaimana kita tetap bersukacita di tengah penderitaan. Nah, coba kita lihat di dalam Lukas 2 ya, sebagai ayat firman Tuhan. Lukas 2 ayat 14 ya. Nanti kita bisa baca bersama, bisa lihat di Alkitab ya, elektronik bisa semua ya. Sekarang firman Tuhan begitu gampang ya. Kalau ada orang bilang saya buta huruf, ada audionya sekarang, jadi nggak ada alasan untuk tidak baca firman Tuhan sebenarnya. Nah, kita baca di dalam Lukas 2 ayat 14. 1, 2, 3. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi, dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. Nah, saya mau tanya kepada kita semua, kira-kira apa yang Bapak Ibu Saudara kalian rasakan ketika merayakan Natal? Harusnya di dalam merayakan Natal kita harus bersukacita. Ya, mau ada Pak Piong, nggak ada Pak Piong, tetap bersukacita. Ya, mau baju baru, nggak baju baru, saya dengar tadi bersekolah ini bukan karena baju baru, ya itu Natal, bukan. Ya, tapi sukacita Natal itu. Kalau kita lihat peristiwa ketika Tuhan Yesus lahir ke dalam dunia ini, berapa orang yang mengalami sukacita? Pertama, gembala. Mereka bersukacita ketika diberikan kabar gembira oleh malaikat, walaupun awalnya mereka takut kan. Ya. Kemudian orang Majus. Jadi orang-orang yang mengalami sukacita berjumpa dengan Tuhan pasti hidupnya mengalami perubahan. Jadi kalau kita bicara tentang Natal, ini masih suasana Natal ya. Jadi Natal bicara tentang kemuliaan Allah. Ya. Bukan bicara tentang ramainya, bukan bicara tentang banyak orang. Apa yang kita makan, bukan itu, tapi bagaimana Natal itu bicara tentang kemuliaan Allah. Apakah hidup kita memuliakan Allah lewat perubahan atau cara berpikir kita? Yang saya katakan, banyak orang Kristen mungkin sudah berpuluh-puluh tahun jadi orang Kristen, tapi cara berpikirnya tidak pernah berubah. Saya bilang, kamu mau dibaptis 20 kali, 30 kali, kalau cara berpikir kita tidak berubah, ya kembali jadi Kristen KTP, Kristen tanpa pertobatan. Ya, jadi Natal itu bicara tentang bagaimana kita mengalami perubahan. Ya, sekian banyak firman Tuhan yang kita baca, apakah kita sudah mengerti firman itu? Apakah firman itu sudah mengubah cara berpikir kita? Sama ketika kita mengalami masalah, dimarahin atasan, contoh kan ibu yang kesaksian tadi, saya ambil contoh. Misalnya atasan datang marah-marah, udah nyanyi aja, hati yang gembira adalah obat. Gak usah beli obat penenang. Hati yang gembira walaupun dia marah, tetap hadapi. Oh, buktinya Tuhan bela, luar biasa. Ya. Jadi anak Tuhan itu nggak ada kata buntu, selalu ada jalan. Coba kita perhatikan akar pohon. Pernah akar pohon itu punya jalan buntu? Nggak pernah. Mau ketemu batu besar, dia akan lewat atas. Mau ketemu tembok, dia pasti lewat bawah atau celah yang kecil. Akar itu tidak pernah buntu. Sama orang Kristen juga, di dalam Tuhan Yesus tidak pernah ada kamus jalan buntu, selalu ada jalan. Walaupun Tuhan bawa kita ke lembah kekelaman, tapi firman Tuhan katakan, gada dan tongkatmu akan menuntun. Masalah boleh kita alami, tapi ingat,
Jangan sampai kita tidak memuliakan Allah. Justru di dalam masalah bagaimana kita tetap memuliakan Allah. Tapi tidak gampang. Ngomong sih gampang. Tapi ketika kita berani mengikuti proses, sama. Siapa yang punya emas di sini? Ada? Itu kalau emas itu terlihat, itu berapa kali proses itu dibakar itu. Tapi ketika kita pakai, mata orang, apalagi kalau penuh di sini kan jalan gitu, orang mengagumi. Coba kalau kita lihat keramik ini gampang banget. Ya, paling digergaji udah selesai. Beda dengan patung yang kita lihat di museum. Itu kalau digosok, ditarik bongkam batu besar, kalau dia bisa nangis, dia bisa nangis. Tapi setelah jadi, orang kagum. Ini yang prosesnya sederhana, diinjak-injak kan? Kadang-kadang kalau kita diproses di dalam Tuhan, kita berharga. Jadi jalani setiap proses. Kalau kita lihat bangsa Israel kembali dalam perjanjian lama, itu enak sekali janji Tuhan ya. Seorang budak, bangsa yang jadi budak di Mesir, dijanjikan, aku akan membawa kamu ke negeri yang berlimpah susu dan madu. Enak nggak dengar janji itu? Berapa yang sampai di sana? Hanya 2 orang yang sampai. Dari mungkin 2 juta orang yang keluar dari Mesir, kenapa hanya 2 yang sampai? Generasi pertama ya, yang keluar dari Mesir, semua mati di padang gurun karena tidak tahan menghadapi proses. Jadi orang Kristen perlu proses. Makanya Tuhan Yesus itu adalah pemimpin yang paling jujur dan paling segala-galanya. Coba kalau kita dengar kampanye ini pas musim pemilihan wakil presiden dan anggota dewan. Kalau janji itu, nanti kalau saya terpilih jalan ini akan mulus. Setelah terpilih, lupa dia. Ya, nanti 5 tahun lagi baru datang. Pilih saya akan mulus. Tapi hanya janji. Kalau Tuhan Yesus janji bilang barang siapa yang menjadi pengikutnya, dia harus menyangkal diri dan memikul salib sebulan sekali. Sebulan sekali atau setiap hari? Setiap hari. Setiap hari kita harus pikul salib. Sama. Ibu pasti pikul salib di kantor. Dari sekian banyak orang, hanya ibu yang Kristen. Jadi dalam segala masalah yang kita hadapi, kita tetap memuliakan Allah karena kita sudah mengalami perubahan cara berpikir kita. Nah, kalau kita lihat kisah anak yang hilang, nanti bisa dibaca di dalam Lukas 15 ayat 11 sampai 32. Itu cerita tentang perumpamaan tentang anak yang hilang. Ada 2 orang di situ, bersaudara. Kira-kira mana yang hilang? Yang pergi atau yang tinggal di rumah? Hah? Atau dua-duanya hilang? Dua-duanya terhilang sebenarnya kan? Yang satu sadar, yang satu tidak sadar. Banyak juga sekarang orang-orang Kristen hilang dalam gereja. Ke gereja tapi terhilang. Jadi kalau kita lihat kisah anak yang hilang, satu sadar dan satu tidak sadar. Ya, yang pergi sadar, oh di rumah bapakku tuh banyak, kenapa saya harus menyiksa diri di makanan habis saja nggak bisa saya makan. Sedangkan yang berlimpah dengan bapaknya di dalam rumah, dia tidak sadar kalau dia dekat sama bapaknya. Dua-duanya terhilang semua. Ya. Jadi kembali, Natal itu bicara tentang bagaimana kita memuliakan Allah setelah kita mengalami perubahan pengertian. Ingat, Tuhan Yesus datang pertama kali ke dalam dunia yang kita rayakan Natal. Dia datang untuk menawarkan keselamatan kepada umat manusia. Tapi kedatangan yang kedua bukan lagi datang untuk menawarkan
keselamatan, tapi dia akan datang menjemput orang-orang yang sudah percaya. Apakah kita masuk bilangan orang-orang yang akan diangkat nanti? Ini pertanyaan. Jadi kembali, kalau kita lihat di dalam Roma 11 ayat 36, nah ini paradigma atau cara berpikir yang kita harus ubah. Ya. Coba kita baca sama-sama Roma 11 ayat 36. Sudah dapat? Saya bacakan ya. Sebab segala sesuatu adalah dari Dia, dari Tuhan. Dan oleh Tuhan, oleh Dia, dan kepada Dia, bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Ya tidak ada yang bisa kita pertahankan dalam hidup ini. Sadar, pekerjaan itu dari mana? Dari Tuhan juga. Nafas itu dari mana? Dari Tuhan. Ya, coba saya tanya nih anak muda yang WL tadi, namanya siapa yang WL? Sudah masih kuliah? Kenapa? Baru masuk kuliah. Oke. Kalau kamu ada yang suka sama kamu, cowok cakep, ya mirip orang Korea lah. Tapi nggak ada nafasnya, mau nggak kira-kira? Mau nggak cakep tapi nggak ada nafasnya? Mau nggak kira-kira? Enggak. Ya. Mau sehebat apapun kita, kalau Tuhan sudah ambil nyawa kita, makanya firman Tuhan katakan, apa gunanya kita memiliki seluruh dunia ini, tapi kita kehilangan nyawa? Nggak ada artinya. Ya. Nih saya tawarkan ini, saya bukan orang kaya, tapi kira-kira Bapak nih, Pak siapa namanya? Maaf, Pak semua. Kalau saya kasih Bapak 3 miliar, mau nggak? Tapi saya minta matanya dikeluarkan dulu. Mau nggak kira-kira? Nggak mau. Kenapa nggak mau? Nah itu kan banyak orang nggak bersyukur. Kita dikasih mata, bersyukur kan? Coba tadi pagi bangun, mata udah nggak melihat satu. Kira-kira gimana rasanya? Gak enak. Apa Tuhan tidak bisa buat seperti itu? Bisa. Saya bilang ke anak-anak saya kalau udah bandel-bandel, kamu bandel, saya berdoa sama Tuhan kasih bengkok sedikit urat sarafnya, kamu udah lupa namamu. Tuhan bisa buat apa saja, bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Makanya kalau kita kembali, segala sesuatu adalah dari Tuhan. Harta kita nggak bisa menolong kita, pengetahuan kita sepintar-pintarnya kita, kalau nggak ada Allah di dalam diri kita, nggak bisa apa-apa juga. Kamu punya harta sebanyak apapun, bisa hilang dalam semangat. Apa yang kita mau sombongkan? Dalam sekejap Tuhan bisa ambil. Makanya di momen Natal ini tetap bersyukur sama Tuhan. Seberapa yang Tuhan berikan sama kita, bersyukur sama Tuhan. Ya. Kita sehat itu harta yang luar biasa kan? Kita sehat itu harta yang luar biasa. Punya harta banyak tapi Tuhan kasih penyakit gula. Mau? Banyak orang kaya juga kan? Banyak uangnya tapi dia hanya bisa makan singkong. Gak boleh makan nasi, gak boleh makan yang enak-enak. Apa gunanya kita punya uang banyak tapi nggak bisa dinikmati. Ya. Kita di kota besar itu lihat ya. Jadi pengusaha itu bangun rumah besar-besar, kasih sofa di dalam, kasih TV di dalam dan lain sebagainya. Mereka pergi kerja itu karena menghindari macet. Kadang jam 4 sudah pergi, pulang kadang jam 7, jam 9 malam. Jadi yang nikmati pembantunya angkat-angkat kaki di atas putar-putar lah. Jadi ininya yang pergi capek cari uang, yang nikmati ya pembantunya yang di rumah, yang nikmati jadi tuan rumah kayak pos di rumah gitu. Ya, nah itu. Jadi apa gunanya kita memiliki banyak tapi kalau nggak ada Tuhan di dalam situ kita nggak bisa menikmati itu ya. Jadi segala sesuatu adalah dari Dia. Nah, karena kita sadar, kalau kita sadar semua itu dari Tuhan. Cara berpikir kita bagus, ya dari Tuhan. Kita diberkati secara jasmani, semua dari Tuhan.
Ya, oleh karena itu pakailah semua itu untuk memuliakan Tuhan. Kita dipercaya punya harta, pakailah untuk memuliakan Tuhan. Ya, bantu orang yang, saya kira kalau kita bantu satu orang tidak akan membuat kita miskin. Jadi jangan pernah khawatir, jangan pernah takut. Libatkan Tuhan dalam segala hal. Ya, bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Apapun yang kita miliki, marilah kita pakai untuk memuliakan Tuhan. Ya. Kemudian keselamatan itu dari siapa? Dari Tuhan juga. Apa yang harus kita? Nggak ada yang dari kita semua kan? Ya sama kalau kita mau memberi, saya memberi yang terbaik sama Tuhan, susah. Oh semua milik Tuhan kok. Kalau bisa kita pakai semua untuk memuliakan Tuhan. Ya, pikiran kita. Nah, coba kita belajar dari Yohanes. Yohanes itu di dalam Yohanes 3 ayat 30. Ini katanya sampai sore bisa khotbah ini sampai sore. Ya, Yohanes 3 ayat 30 ya. Nah, kita belajar dari Yohanes. Ya. Apa dikatakan di situ? Ia harus semakin besar tetapi aku harus semakin kecil. Ketika pengikutnya Yohanes yang banyak itu lihat Yesus, Yohanes nggak cemburu karena dia mengerti siapa Yesus. Ya. Akhirnya dia katakan biarlah dia akan semakin besar, aku semakin kecil. Kadang kita iri lihat orang kan, tak usah sedih. Harusnya bahagia di atas kebahagiaan orang lain. Itu yang Tuhan mau. Kita akan bahagia ketika orang lain bahagia. Tapi yang banyak terjadi bahagia di atas penderitaan orang lain. Kalau dia belum, apalagi kalau kita nggak suka orang kan, kita nggak suka orang dan dia kecelakaan, puji Tuhan. Rasakan nih. Nah itu jangan. Ya, justru kita seperti Yohanesnya. Nah kita belajar dari tokoh-tokoh Alkitab. Ayub. Nah ini Ayub ini luar biasa ya. Saya kira semua agama mengambil tokoh ini. Dikatakan di situ, kita lihat Ayub 1 ayat 20. Maka berdirilah Ayub lalu mengoyak jubahnya dan mencukur kepalanya, kemudian sujudlah ia dan menyembah. Nah ini luar biasa kalau kita lihat kisahnya Ayub. Masalah satu belum selesai. Ya, mungkin kalau ibu kan, ya tak tahu tiba-tiba datang marah-marah. Ya. Sudah disalahkan, datang lagi yang satu salahkan, datang lagi yang satu, aduh, lama-lama jadi gila. Masalah. Tapi kita lihat Ayub, masalah pertama datang, waktu itu apa? Kambing dombanya hilang, harta berarti kan, hartanya hilang. Belum selesai masalah, datang lagi orang yang pertama, yang kedua datang. Nah ini hilang lagi, ternak-ternak yang lain hilang. Datang lagi, belum selesai masalah. Itu masalah bertubi-tubi. Tapi respon Ayub dikatakan, dia datang kepada Tuhan, berlutut sama Tuhan. Bahkan dikatakan dengan telanjang, itu dia katakan luar biasa. Dengan telanjang aku keluar dari kandungan ibuku, dengan telanjang juga aku akan kembali ke dalamnya. Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil, terpujilah nama Tuhan. Artinya dia sadar bahwa segala sesuatu yang dia miliki asalnya daripada Tuhan, dan Tuhan bisa mengambil sewaktu-waktu. Tapi dikatakan Alkitab mencatat bahwa dalam kesemuanya itu Ayub tidak berbuat dosa dan tidak menuduh Allah berbuat yang kurang patut. Mungkin sering kalau kita menghadapi masalah, kita tanya, Tuhan kenapa? Kenapa kok berat sekali? Ini belum selesai, kok datang lagi ini? Kenapa Tuhan? Tapi coba kita punya respon yang baik, bahwa seringkali masalah itu Tuhan pakai untuk kita naik level, kita naik tingkat. Ya. Kalau orang nggak pernah mengalami masalah, dia tidak akan pernah belajar. Dia tidak akan pernah melihat mujizat Tuhan. Justru di tengah masalah itu, mujizat itu sering kita lihat. Coba seperti Raja Wali. Raja Wali itu nggak pernah dibawa. Kalau angin badai itu, justru Raja Wali masuk di dalam, karena di dalam badai itu makanan banyak gitu kan.
diangkat, angin biasa diputar, kemudian Raja Wali masuk di sana. Seringkali Tuhan membawa kita ke masalah-masalah untuk memperlihatkan bahwa aku ada, aku mampu menolong kamu. Ya. Jadi ketika kita menghadapi masalah dalam hidup kita, jangan pernah menyerah, tapi hadapi masalah itu sampai kita melihat mujizat Tuhan ada di situ. Ya. Dan selanjutnya dikatakan di Ayub 2 ayat 10, tetapi jawab Ayub kepadanya. Ini masalah yang bertubi-tubi, dan saya kira ini masalah yang terakhir yang dihadapi Ayub. Ayub 2 ayat 9, maka berkatalah istrinya kepadanya, masih bertengkungkah engkau dalam kesalehanmu? Kutukilah Allahmu dan matilah. Coba, masalah yang lain belum selesai, istrinya yang harusnya mendukung dia kok disuruh kutukin gitu, dan matilah. Ya. Coba kalau ibu misalnya datang cerita ke suami, misalnya suami bilang, ya rasain, matilah. Kira-kira apa yang terjadi? Banyak UFO dalam rumah, piring terbang gitu ya. Bukannya mendukung, tapi ini kok mengutuki gitu lah. Tapi apa yang Ayub katakan? Dia tidak marah sama istrinya. Ya. Ayub katakan di Ayub 2 ayat 10, tetapi jawab Ayub kepadanya, engkau berbicara seperti perempuan gila. Apakah kita mau menerima yang baik dari Allah tetapi tidak mau menerima yang buruk? Dalam kesemuanya itu Ayub tidak berbuat dosa. Nah ini, dia merespon dengan baik. Ya. Saya katakan, mau kemanapun kita, masalah itu akan selalu ada. Ya. Di dunia ini nggak ada tempat yang aman dari masalah. Semua ada masalah. Ya. Mungkin pagi-pagi kita berdoa, Tuhan berikan aku kesabaran. Ya Tuhan dengar, ya benar, saya kasih, saya uji kamu dulu. Anak bangun sudah bikin jengkel, masih sabar nggak? Kalau kita sabar, masalah itu kan selalu ada, tapi selalu bersyukur. Nah, kita belajar dari tokoh yang terakhir, itu dari Rasul Paulus. Nah ini di Filipi 3 ayat 7 sampai 8, Paulus katakan begini, tetapi apa yang dahulu merupakan keuntungan bagiku, sekarang kuanggap rugi karena Kristus. Malahan segala sesuatu yang kuanggap rugi karena pengenalan akan Kristus Yesus Tuhanku lebih mulia daripada semuanya. Oleh karena Dia lah aku telah melepaskan semuanya itu dan menganggapnya sampah supaya aku memperoleh Kristus. Luar biasa. Ya, Paulus itu berubah 180 derajat. Ya. Mungkin bagi orang tidak mungkin dia bisa berubah. Mau dia memenjarakan orang Kristen, dia minta izin untuk pergi membunuh orang Kristen. Lihat kuasa Allah di sini. Allah bisa mengubahkan yang jahat dipakai Tuhan. Banyak hamba-hamba Tuhan mungkin latar belakangnya ya tidak mungkin. Jadi sama kita sama anak kita juga, jangan pada dia apa orang itu. Jangan bilang ke anak-anak, mau jadi apa kamu? Kita nggak tahu 5 tahun ke depan, 10 tahun ke depan Tuhan bisa buat menjadi seorang pemimpin. Kita nggak tahu masa depan orang itu, kita nggak bisa. Jadi jangan kita selalu menjudge orang mau jadi apa kamu. Tapi mari kita doakan orang supaya Tuhan bekerja dalam hatinya. Yang paling terakhir, yang kedua, Natal bicara tentang damai sejahtera. Natal bicara tentang perubahan. Cara berpikir kita berubah. Ya. Sekarang Natal bicara tentang damai sejahtera. Kalau damai itu di mana yang berhubungan dengan damai? Hati atau pikiran? Ya, hati ya. Kalau hati kita damai, yang membuat damai hati itu apa? Apa yang membuat hati kita damai? Hah? Apakah karena kita punya harta banyak, hati damai? Ada tukang becak, di atas becaknya lihat rumah orang kaya,
Dan itu orang kaya enak sekali ya, pasti dia tidur di atas sofa, enak sekali. Dari atas rumah bertingkat juga orang kaya lihat tukang becak, waduh enak sekali tukang becak ya. Ya, bisa tidur di atas becak nyenyak gitu, bisa ngorok. Saya di sini hanya di sofa putar-putar balik karena seringkali orang melihat seperti itu. Coba kalau kita lihat ke kota-kota, rumah sudah bertingkat masih dipasangin pagar, makanya banyak kalau kebakaran mati di dalam kan, karena nggak ada damai. Kenapa dipakarin semua? Sudah 3 tingkat ke atas masih dipakai teralis. Karena takut hartanya dicuri. Nggak ada damai. Tukang becak begitu nyaman tidur di atas becak, bisa ngorok. Siapa yang mau rampok dia? Apa yang mau dirampok juga di situ kan. Jadi seringkali bolak-balik seperti itu ya. Ya, kita melihat ya orang punya masalah sendiri kan. Ya, saya lihat Pak Pendeta, oh ini Pak Pendeta kayak bahagia sekali. Karena pasti ada pergumulan juga kan. Ya, mari kita bahagiakan diri kita sendiri. Ada damai. Damai itu ketika Yesus hadir di dalam diri kita. Tanpa Yesus tidak akan pernah ada damai. Ya. Hanya Yesus yang bisa memberikan kedamaian. Coba cari sepasang kayu sedikit itu, cari di warung-warung, ada jual damai kan? Saya mau bayar berapapun kalau ada yang bisa temukan damai di warung-warung. Tidak ada. Mau kemanapun mencari damai, hanya ketika Yesus ada di dalam diri kita, kita akan mengalami damai. Itulah Natal sesungguhnya. Ketika Yesus ada di dalam diri, ada damai. Saya ketemu orang tersenyum, ya, banyak orang disapa, bajumu bagus, oh dia itu senang sekali, bahagia sekali orang. Ya. Kok kamu cantik hari ini, kamu ganteng hari ini, kamu sehat. Itu sapaan-sapaan yang sederhana tapi bisa membuat orang bahagia. Dan itu hanya bisa dilakukan oleh orang yang ada Yesus dalam dirinya. Tanpa Yesus ada di dalam diri kita, yang hanya terjadi adalah kita iri melihat orang lain. Orang maju, kita sudah mulai curiga, itu kayaknya korupsi itu, nah makanya dia maju. Ya. Gak pernah kita bahagia melihat orang lain. Akhirnya sepanjang hidupnya dia mati menderita karena lihat orang lain maju. Akar pahit dalam dirinya. Tapi kalau ada Yesus, dikatakan ada benih ilahi, ada Yesus di dalam diri kita yang akan membuat kita mampu untuk selalu bersyukur, mampu untuk menolong orang lain, mampu untuk berbagi dengan orang lain, karena Yesus telah memberikan contoh dalam diri kita. Ya, ada damai di dalam Yesus. Nah, sebab itu kalau kita lihat di dalam Roma 5 ayat 1, sebab itu kita yang dibenarkan karena iman, kita hidup dalam damai sejahtera dengan Allah oleh karena Tuhan kita Yesus Kristus. Ada damai, ada sejahtera. Damai itu bicara tentang hati kita. Karena ada Yesus dalam hati kita, ada damai. Sejahtera itu secara jasmani mengikuti. Kalau ada damai, ada Yesus di dalam diri kita, kita bekerja dengan baik, kerjaan kita berhasil, secara jasmani kita diberkati. Ya. Tapi kalau tanpa ada Yesus di dalam diri kita, mungkin kita kerja sembarangan, akhirnya bukan untung yang kita peroleh, tapi puntung yang kita peroleh, kerugian yang kita peroleh. Tapi ketika ada Yesus dalam diri kita, kita akan mengerjakan segala sesuatu sehingga sejahtera itu akan kita alami. Coba kita lihat di Palestina sama Israel. Kira-kira mereka sejahtera enggak? Enggak. Ya. Tinggal di pengungsian, mau berak, saya kebayang ratusan orang mau berak itu di tempat pengungsian di mana? Mau mandi di mana? Mau makan di mana? Enggak kerja. Susah. Ya. Enggak ada damai. Mau kerja tiba-tiba bom meledak di samping. Apa yang kita bisa dapatkan? Enggak ada. Tapi ketika ada damai, ada Yesus, kita bisa sejahtera. Secara kebutuhan jasmani kita itu akan terpenuhi. Jadi percaya kepada berita Natal,
kita akan dibenarkan. Percaya kepada Yesus, undang Yesus masuk dalam diri kita, ya. Tidak hanya kita bahagia di dunia, tapi di akhirat juga Tuhan sudah sediakan tempat bagi kita, ya. Jadi damai sejahtera, kalau kita lihat ayat terakhir di Yohanes 14 ayat 27, dikatakan di situ, damai sejahtera ku tinggalkan bagimu, damai sejahteraku kuberikan kepadamu, dan apa yang kuberikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Janganlah gelisah dan gentar hati. Kalau kita imani ayat-ayat Alkitab, saya katakan kita sudah banyak baca Alkitab, kita sudah banyak mendengar tentang firman Tuhan. Yang kurang itu melakukan. Karena tanpa kita melakukan, nggak mungkin firman itu berbuah. Sama kalau kita menghadapi masalah, kita ingat firman Tuhan. Pencobaan-pencobaan yang kamu alami adalah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatanmu. Ya. Kalau kita imani kan kita akan berjalan. Ya. Kita lagi lelah, kita ingat firman Tuhan, marilah kepadaku semua yang letih sudah berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Makanya saya katakan, baca firman Tuhan, baca firman Tuhan, baca firman Tuhan, karena hanya firman Tuhan yang akan menguatkan kita. Nah, kalau tidak ada firman Tuhan, bagaimana kita menjawab? Nah, ketika Tuhan Yesus dicobai iblis, ketika selesai puasa 40 hari 40 malam, apa yang jawaban Yesus? Selalu dijawab dengan firman, kan? Ada tertulis, manusia tidak hidup dari roti saja. Padahal dia udah lapar sekali. Nah, seringkali kita banyak jatuh karena kita nggak ada firman untuk melawan kuasa-kuasa kegelapan. Ya, bagaimana kita mau mengenal Yesus kalau kita hanya ya dengar khotbah, sehingga katanya sih Yesus itu luar biasa, katanya. Kata siapa? Kata tetangga. Ya. Tapi kita nggak pernah merasakan sendiri. Ya. Makanya banyak kita orang Kristen hanya mau menyaksikan mujizat yang dialami oleh orang lain, tapi kita nggak pernah merasakan mujizat itu sendiri. Karena apa? Kita nggak kenal firman Tuhan. Ya. Kalau kembali di Yohanes 1, pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Siapa itu firman? Kalau baca di ayat 14, firman itu telah menjadi manusia. Firman itu adalah Yesus sendiri. Tanpa Yesus tidak ada segala sesuatu yang terjadi. Semua karena firman. Kalau kita jadi orang Kristen nggak tahu firman, karena kita nggak baca firman Tuhan. Mau tidak mau harus baca firman Tuhan. Satu pasal, mulai baca sedikit. Saya bersyukur dulu saya waktu masih di kampung, tinggal di asrama juga, di asrama Katolik itu. Ya saya ada Alkitab udah baca itu, walaupun dalam bahasa Toraja. Tiap malam saya baca, dan itu sampai sekarang masih ingat gitu. Jadi setiap menghadapi masalah selalu firman muncul, dan itu ada kekuatan baru dalam diri kita. Ya, jadi jangan kita jadi orang Kristen tapi tidak mengenal firman, tidak mengenal Tuhan. Ya, bagaimana kita mengenal apa yang Tuhan Yesus lakukan kalau kita nggak baca firman Tuhan? Ada di Alkitab semua dicatat. Yang saya katakan, orang nggak ada alasan. Kalau zaman dulu kalau baca Alkitab ya nggak ada Alkitab. Kalau di kampung dulu yang punya Alkitab itu hanya pendeta, ya, jarang. Tapi sekarang firman Tuhan itu begitu melimpah. Siapa sih yang tidak punya handphone zaman sekarang? Ya, semua punya handphone. Ada aplikasi handphone di situ. Oh, saya buta huruf nggak bisa baca. Ya, masih bisa mendengar kan? Ada audionya, tinggal dengar. Jadi nggak ada alasan untuk kita tidak baca firman. Karena saya katakan sekali lagi, firman Tuhan itulah pelita terang, pelita bagi kaki kita, terang bagi jalan kita. Bagaimana kita mau jalan lurus kalau nggak ada firman Tuhan di situ? Ya, jadi itu kuncinya. Nah, bagaimana memperoleh damai sejahtera? Coba kita baca sedikit lagi ya, Yesaya 32 ayat 17. Ya, bagaimana kita memperoleh damai sejahtera? Yesaya 32 ayat 17 dikatakan, di mana ada kebenaran, di situ akan tumbuh damai sejahtera. Di mana ada kebenaran. Siapa itu kebenaran? Yesus.
Di mana ada Yesus, di mana ada kebenaran, di situ akan tumbuh damai sejahtera. Dan akibat kebenaran ialah ketenangan. Ada kebenaran, ada ketenangan, ya, dan ketentraman untuk selama-lamanya. Ini luar biasa. Ya. Kemudian di Roma 14 ayat 17, di situ dikatakan, Roma 14 ayat 17, sebab kerajaan Allah bukanlah soal makanan dan minuman, tetapi soal kebenaran. Soal Yesus lagi. Damai sejahtera dan sukacita oleh Roh Kudus. Jadi kembali semua ke situ ya. Jadi kembali, tidak perlu jadi khawatir. Kalau ada Yesus bersama dengan kita, selalu ada jalan keluar bagi setiap masalah. Saya tidak tahu apa yang saudara alami saat ini. Yang saya tahu bahwa Yesus selalu membuka jalan bagi setiap orang yang berseru kepadanya. Ada masalah, jangan lari ke orang lain. Jangan lari. Kadang kita melihat manusia kayaknya bisa menolong saya, tapi seringkali kita kecewa ketika mengandalkan manusia. Tapi kita datang kepada Tuhan, bertanya sama Tuhan, dan Tuhan buka jalan, kita tidak akan pernah kecewa. Mungkin jawabannya belum, tapi kalau itu dari Tuhan, kita tidak akan pernah kecewa. Ya, jadi tidak perlu jadi sebutir berlian yang disukai banyak orang, tapi jadilah sebutir garam yang dibutuhkan semua orang. Ya. Mari kita jadi terang, jadi garam di lingkungan kita. Ya. Itu saja yang saya bisa sampaikan pada pagi hari ini. Mari kita bangkit berdiri dan kita naikkan pujian. Mungkin kenal semuanya, Kalau Ku Cari Damai. Hafal ya.